Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 58. Sungguh merupakan gambaran seorang tua yang patut dikasihani, yang kelihatan cacat dan lemah, maka amatlah mengherankan melihat seorang tua renta cacat ini melakukan perjalanan di tempat seliar itu. Dan temannya juga tidak patut menemani seorang tua renta lemah seperti itu karena orang kedua ini adalah seorang dara yang masih amat muda, cantik jelita dan pakaiannya yang serba hitam itu membuat kulit leher dan tangannya yang nampak menjadi semakin halus dan putih. Memang merupakan pasangan yang aneh dan juga janggal karena mereka berdua adalah orang-orang lemah nampaknya. Akan tetapi kalau orang mengenal siapa adanya mereka, tentu orang tidak akan merasa heran lagi. Kakek tua renta yang lengan kirinya buntung dan punggungnya bongkok itu bukan lain adalah Gobi Bubeng Lojin atau si Dewa Bongkok, penghuni atau majikan dari Istana Gurun Pasir. Seorang datuk besar dalam dunia persilatan dan namanya dihubungkan dengan dongeng-dongeng aneh karena kakek ini lebih dikenal dalam dongeng daripada dalam kenyataan yang jarang dijumpai manusia. Sedangkan dara remaja itu adalah seorang tokoh Kangou yang sudah amat terkenal, baik oleh golongan pendekar maupun golongan hitam. Dia adalah Kim Hui Li, yang pernah dikenal sebagai Putri Hek Tiao Lomo majikan Pulau Neraka. Nama dara ini bahkan tidak kalah tenarnya dibandingkan nama Hek Tiao Lomo sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dengan gagah berani Hui Li telah menolong Dewa Bongkok dari bahaya maut ketika kakek yang telah menderita luka parah itu nyaris dibunuh oleh Mao Xiao Moli. Hui Li sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kakek yang ditolongnya dan yang kemudian menurunkan ilmu-ilmunya yang aneh kepadanya itu sebenarnya adalah kakek gurunya sendiri. Kakek ini adalah guru dari Cao Kok Chu, suami dari Subonya. Memang selamanya, biarpun pernah datang ke Istana Gurun Pasir, Hui Li belum pernah bertemu dengan kakek sakti ini. Setelah menolong kakek itu, Hui Li lalu diajak ke dataran Changpaisan oleh Dewa Bongkok yang ingin menyaksikan pertemuan antara pendekar super sakti dan kelima Ngooke yang lihai. Juga kakek ini ingin bicara dengan pendekar super sakti tentang putra pendekar itu yang telah menyusahkan hati Hui Li. Di sepanjang perjalanan itu, Hui Li menerima ilmu-ilmu yang amat hebat, ilmu baru ciptaan kakek itu yang diberi nama Cui Beng Pat Chiang oleh kakek itu. Sebutan Cui Beng Pat Chiang, 8 pukulan pengejar arwah. Ini dipergunakan oleh Dewa Bongkok bukan untuk memberi kesan menyeramkan seperti yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia hitam, melainkan untuk memperingatkan muridnya bahwa 8 jurus pukulan sakti itu sungguh amat ampuh dan sekali dipergunakan, amat berbahaya bagi lawan yang bagaimana lihai pun sehingga agar muridnya yang baru ini tidak sembarangan mempergunakannya untuk memukul orang, melainkan lebih condong mempergunakan untuk menjaga diri. Selain menurunkan Pat Chiang ini, juga Bubeng Lojin menyempurnakan ilmu-ilmu silat yang telah dikuasai dara itu dengan menyuruh Hui Li berlatih silat dan memberi petunjuk-petunjuk dan perbaikan-perbaikan sehingga dalam ilmu-ilmu ini Hui Li memperoleh kemajuan amat hebat, menutupi kelemahan-kelemahan dan menambah daya-daya serangan dalam setiap jurus. Dasar anak ini berotak tajam dan si Dewa Bongkok memberi petunjuk secara langsung, maka dalam waktu beberapa bulan saja dalam perjalanan, Hui Li telah menguasai semua petunjuk, bahkan telah menguasai pula Cui Beng Pat Chiang dengan baik, tinggal mematangkan saja dalam latihan. Selain itu, yang amat mengharukan hati Hui Li dan membuat dara ini amat menyayang kakek itu adalah ketika pada suatu malam, kakek tua renta ini memindahkan tenaga sinkang dari tubuhnya ke dalam tubuh Hui Li. Hal ini tentu saja hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kesaktian setingkat dengan kakek bongkok ini. Dewa Bongkok mempergunakan ilmu yang disebut Hoan Kai Hai Hiat, memindahkan hawa sakti membuka jalan darah. Tentu saja perbuatan ini amat merugikan dirinya sendiri, mengurangi banyak sekali tenaga saktinya, akan tetapi di lain pihak amat menguntungkan Hui Li karena darah ini mendapat tambahan tenaga sakti yang berlipat ganda. Pada pagi hari itu tibalah mereka di tempat yang dituju, yaitu di dataran Changpaisan. Dari jauh mereka sudah melihat seorang pria yang bertubuh kurus jangkung, rambutnya putih semua seperti perak, berkibar-kibar tertiup angin, kaki kirinya buntung sebatas paha, berdiri dengan satu kaki ditunjang tongkat bututnya, tak bergerak seperti patung. Biarpun kakek itu hanya berkaki satu dan menimbulkan belas kasihan, namun dalam keadaan berdiri tegak seperti patung itu, terdapat sesuatu yang membuat orang merasa jerih dan kagum. Melihat orang itu dari jauh, Hui Li merasa bulu tengkuknya meremang dan dia bertanya kepada Dewa Bongkok dalam bisikan.
Lo Cianpue, dia tidak menyebut suhu atau kakek kepada Dewa Bongkok setelah dia menerima ilmu-ilmu itu, melainkan menyebutnya Lo Cianpue. Siapakah orang di sana itu? Biarpun mulutnya bertanya, namun batinnya menduga bahwa orang itu, pastilah pendekar super sakti, majikan Pulau Es, ayah dari Qian Li. Ketika masih kecil, nama pendekar super sakti dari Pulau Es merupakan nama dongeng yang menakutkan baginya, seperti juga bagi semua penghuni Pulau Neraka, bahkan ayahnya sendiri, atau ayah angkat, Hek Tiao Lomo, merasa takut sekali mendengar nama itu. Dan sekarang, orang itu di sana, begitu menyeramkan, tentu saja hatinya menjadi gentar sekali. Gobi Bubeng Lojin adalah seorang tua renta yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, maka melihat sikap Hui Li yang jerih itu dia pun sudah dapat menduganya. Tentu anak ini merasa gelisah bertemu dengan ayah dari kekasihnya, dan tentu anak ini sudah dapat menduga siapa adanya orang itu karena memang amat mudah mengenal pendekar super sakti, melihat kaki buntung dan rambut putih seperti benang-benang perak itu. Dia sendiri memandang kagum ketika dia melangkah mendekati dan diikuti oleh Hui Li yang agak ketinggalan karena gadis ini merasa betapa jantungnya berdebar tegang dan kedua kakinya gemetar. Bahkan dia lalu berhenti, membiarkan kakek bongkok itu seorang diri menghampiri kakek berkaki tunggal. Dari jauh Hui Li melihat betapa kakek berambut putih itu memutar tubuhnya yang hanya berkaki satu, menghadapi kakek bongkok dan keduanya lalu saling memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Entah apa yang mereka ucapkan karena Hui Li berada terlalu jauh untuk dapat mendengar kata-kata mereka. Akan tetapi, melihat betapa sikap kedua orang itu amat bersahabat, kelihatan saling beramah tamah dan saling menghormat, timbul keberanian di dalam hatinya dan dia pun mendekati sampai dapat mendengar percakapan mereka, dia berhenti lagi, merasa sungkan untuk makin mendekat dan dia mendengar kakek bongkok berkata dengan suara halus. Pertama-tama, aku telah mendengar bahwa Ngookei menantangmu untuk mengadakan pertemuan di sini, Tai Hiap. Aku merasa khawatir karena orang-orang sesat seperti mereka itu dapat melakukan segala macam kecurangan, oleh karena itu aku datang untuk menjadi saksi. Pendekar super sakti menjura dengan hormat. Banyak terima kasih atas perhatian Lo Cianpue, akan tetapi sungguh tidak enak kalau sampai menyeret Lo Cianpue ke dalam urusan pribadi ini, padahal Lo Cianpue berada dalam keadaan terluka begitu parah. Biarkanlah saya mengobati Lo Cianpue. Terima kasih, Tai Hiap, tidak perlu lagi, sudah terlambat. Memang aku tidak akan dapat membantumu menghadapi mereka, akan tetapi setidaknya, dengan memandang mukaku, mereka tidak akan berani sembarangan melakukan kecurangan. Dan urusan kedua lebih penting lagi, Tai Hiap. Aku sengaja menemuimu untuk membicarakan keadaan putramu yang bernama Suma Qianli. Pendekar super sakti Sumahan nampak terkejut mendengar disebutnya nama Qianli. Ah, ada apakah dengan dia, Lo Cianpue? Kakek itu menarik napas panjang. Sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan aku, juga tidak semestinya kalau aku mencampuri, akan tetapi mengingat pemuda itu adalah putramu, putra seorang pendekar yang sudah lama amat kukagumi, perlu kiranya aku membicarakannya denganmu, Tai Hiap. Suma Qianli putramu itu saling mencinta dengan seorang gadis. Akan tetapi akhirnya meninggalkan gadis ini setelah mendengar bahwa gadis itu adalah putri angkat Hek Tiao Lomo dan ternyata anak tunggal dari mendiang Kim Bo Usin yang telah memberontak. Ah, sungguh terlalu dia, mau saja terpikat oleh seorang perempuan rendah. Ada berita yang sampai kepada saya tentang hal itu, Lo Cianpue, dan saya pun memang hendak mencari dan menegurnya. Bagaimanapun juga, saya tidak akan membiarkan dia merendahkan diri sedemikian rupa berdekatan dengan anak seorang penjahat keji seperti Hek Tiao Lomo, apalagi kalau perempuan itu ternyata anak kandung seorang pemberontak seperti Kim Bo Usin. Tindakannya itu benar kalau dia meninggalkan perempuan itu. Pendekar super sakti bicara penuh perasaan marah dan penasaran, dan hal ini tidak aneh karena memang semenjak dia mendengar dari Ngookei tentang putranya yang tergila-gila kepada putri Hek Tiao Lomo, hatinya sudah penuh dengan kemarahan terhadap putranya. Maka, begitu mendengar kakek itu menyebut tentang putranya yang berhubungan cinta dengan gadis itu, kemarahannya berkobar sehingga dia agak lupa diri dan mengeluarkan kata-kata keras. Si Dewa Bongkok sendiri yang tidak kebagian waktu bicara dan sudah didahului oleh kemarahan pendekar super sakti sampai melongo dan hanya memandang wajah pendekar itu dengan alis berkerut. Sementara itu, ketika mendengar ucapan pendekar super sakti, Hui Li mendadak menjadi pucat mukanya, dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk pisau berkarat. Dia mengeluh dan membalikkan tubuhnya kemudian melarikan diri sambil merintih panjang.
Tentu saja hal ini tidak terlepas dari penglihatan Sumahan dan juga Dewa Bongkok. Keduanya memandang dan selagi Dewa Bongkok hendak memanggil gadis itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa mengejek. Seorang pendekar besar tidak mampu mengurus putranya sendiri, sungguh amat menggelikan. Sumahan dan Dewa Bongkok menoleh dan melihat munculnya 4 orang di antara Ngo Oke. Yang pertama adalah Ji Oke, si jahat nomor 2, Kui Bin Nio Nio, wanita yang mukanya selalu tertutup oleh topeng tengkorak tulen yang mengerikan itu, tubuhnya kecil ramping seperti tubuh seorang gadis muda, dari balik mata tengkorak yang berlubang itu mengintai sepasang mata yang amat menyeramkan, mata yang terbelalak lebar. Jernih seperti mata kanak-kanak akan tetapi tajam bukan main dan selalu bergerak-gerak bola matanya, sedangkan rambutnya sudah putih semua. Di sebelah kanannya berjalan Toa Oke, si jahat nomor 1, Suloti, kakek tinggi besar yang mukanya seperti gorila itu, pakaiannya sederhana, gerak-geriknya tenang dan halus. Di belakang 2 orang ini berjalan Su Oke, si jahat nomor 4, Xiao Xiangcu yang berkepala gundul seperti Hueshio, juga jubahnya seperti jubah Hueshio, tubuhnya cebol dan wajahnya selalu menyeringai, bersama Ngo Oke, si jahat nomor 5, Toat Beng Xiansu, si jangkung kurus yang jubahnya seperti Tosu, juga gelung rambutnya. Hanya Sem Oke, si jahat nomor 3, Ban Hua Sengjin atau Koksu Nepal saja yang tidak nampak. Akan tetapi pendekar super sakti tidak memandang rendah, karena dia dapat menduga bahwa belum tentu kalau hanya 4 orang ini saja yang datang, dan kemungkinan besar teman-teman mereka masih bersembunyi. Maka dengan tenang dia lalu menyambut mereka dengan sikap angkuh. Wang Oke menantangmu untuk mengadakan pertemuan di sini, Tai Hiap. Aku merasa khawatir karena orang-orang sesat seperti mereka itu dapat melakukan segala macam kecurangan, oleh karena itu aku datang untuk menjadi saksi. Pendekar super sakti menjura dengan hormat. Banyak terima kasih atas perhatian Lo Cianpue, akan tetapi sungguh tidak enak kalau sampai menyeret Lo Cianpue ke dalam urusan pribadi ini, padahal Lo Cianpue berada dalam keadaan terluka begitu parah. Biarkanlah saya mengobati Lo Cianpue. Terima kasih, Tai Hiap, tidak perlu lagi, sudah terlambat. Memang aku tidak akan dapat membantumu menghadapi mereka, akan tetapi setidaknya, dengan memandang mukaku, mereka tidak akan berani sembarangan melakukan kecurangan. Dan urusan kedua lebih penting lagi, Tai Hiap. Aku sengaja menemuimu untuk membicarakan keadaan putramu yang bernama Imkan Ngokai datang tepat pada waktunya akan tetapi belum lengkap. Ucapan Sumahan ini sekaligus memuji dan juga menantang, seolah-olah dia merasa kecewa mengapa musuh-musuhnya tidak datang lengkap. Toa Oke tertawa halus mendengar ini dan dia pun menjura lalu berkata, suaranya ramah tamah seperti orang yang manis budi bahasanya. Ah, pendekar super sakti memang gagah perkasa, memenuhi undangan kami. Akan tetapi agaknya keberanian majikan Pulau Es yang disohorkan orang itu terlalu berlebihan, karena sekarang dia membawa-bawa seorang teman yang tidak kepalang tanggung. Bukankah Lo Cianwei ini si Dewa Bongkok, majikan istana gurun pasir? Kembali Toa Oke menjura ke arah Dewa Bongkok sambil tersenyum mengejek. Memang orang pertama dari Imkan Ngo Oke ini pandai sekali berpura-pura, padahal sejak muncul tadi, hatinya sudah gentar bukan main ketika melihat Dewa Bongkok berada di situ bersama pendekar super sakti. Biarpun dia belum pernah bertemu dengan kakek sakti itu, akan tetapi dia dapat menduganya melihat keadaan kakek itu dan mendengar pendekar super sakti tadi menyebut Lo Cianpue kepadanya. Betapapun juga, sebagai seorang ahli yang pandai dia pun dapat melihat bahwa kakek sakti yang amat ditakuti orang ini sedang berada dalam keadaan luka hebat sekali, hal yang membuatnya diam-diam merasa heran akan tetapi juga girang. Hilang kekhawatirannya karena dia maklum bahwa kakek sakti ini tidak mungkin ikut maju membantu pendekar super sakti. Imkan Ngoke, jangan mengukur baju orang dengan bentuk tubuh sendiri. Dewa Bongkok berkata penuh wibawa. Aku datang bukan atas ajakan atau undangan Sumatai Hiap, melainkan secara sukarela karena aku ingin menonton pertemuan ini dan akan menjadi saksi agar jangan ada perbuatan pengecut dan curang dilakukan di sini. Hihihihi, Toako, perlu apa bicara dengan dia? Tidak peduli siapa dia itu, kulihat dia tiada lain hanyalah seorang kakek tua renta yang sudah menderita luka hebat dan hampir mampus, tapi sombongnya bukan main. Tiba-tiba Ji Oke Kui Bin Nio Nio berkata sambil meludah melalui lubang di antara gigi-gigi tengkorak yang mengerikan itu. Ji Oke bukanlah seorang perempuan muda yang lancang dan sombong, sama sekali bukan.
Dia adalah seorang wanita yang cerdik sekali, dan kalau dia tidak melihat betapa kakek tua renta itu memang sudah terluka parah, tentu saja dia akan bersikap lain dan sama sekali tidak berani main-main seperti itu. Mendengar ucapan wanita bermuka tengkorak itu, Dewa Bongkok hanya menarik napas panjang karena memang apa yang dikatakan wanita itu bahwa dia terluka parah merupakan kenyataan. Tentu saja kalau dia mau, sekali dia menggerakkan tubuh dan menyerang dengan ilmunya yang hebat, wanita muka tengkorak itu akan dapat ditewaskannya seketika, akan tetapi pengerahan tenaga itu pun akan mencabut nyawa sendiri. Hal ini dia sadari benar, maka dia pun hanya menarik napas panjang. Pendekar siluman atau pendekar super sakti maklum akan keadaan Dewa Bongkok, maka dia menggerakkan tangannya, berkata dengan suara lantang. Kita bukan anak-anak kecil yang datang untuk mengadu mulut. Mari, silakan duduk dan bicara sepatutnya. Dia lalu duduk bersila dengan sebelah kakinya didahului oleh Dewa Bongkok yang memang perlu banyak beristirahat sambil duduk bersila. Melihat kedua orang itu sudah duduk berdampingan, 4 orang di antara Imkan Ngooke itu lalu mengambil tempat duduk pula, duduk di atas tanah berpasir. Toaoke dan Suoke di depan mereka, Jioke dan Ngooke di kanan kiri. Dewa Bongkok sudah duduk diam, memejamkan mata dan melintangkan lengan tunggalnya di depan dada. Keadaan menjadi sunyi menegangkan. 6 orang itu duduk saling berhadapan membentuk lingkaran dan pendekar super sakti menatap wajah 4 orang lawan itu satu demi satu. Kemudian, terdengar suaranya lantang dan suara ini mengandung getaran amat kuat. Imkan Ngooke, kalian mengundangku untuk mengadakan pertemuan di tempat ini. Nah, aku sudah datang. Kalau ada persoalan lekas kemukakan, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian. Diam-diam Dewa Bongkok kagum. Pendekar super sakti adalah seorang tokoh yang jauh lebih muda dibandingkan dengan dia, namun pendekar ini telah membuat nama besar sehingga namanya menggetarkan dunia persilatan dan menjadi semacam nama dalam dongeng. Dan ternyata sikap pendekar ini memang amat berwibawa, sungguh pun tadi dia merasa kecewa akan wawasan pendekar super sakti tentang hubungan putranya dengan seorang gadis. Getaran suara penuh wibawa itu juga mempengaruhi 4 orang datuk kaum sesat itu, karena sejenak mereka duduk diam dan 3 orang di antara mereka memandang kepada Toaoke karena orang tertua atau pertama inilah yang diharapkan untuk menjadi wakil pembicara. Toaoke dapat merasakan tuntutan saudara-saudaranya ini, dan dia sendiri pun agak gugup. Menghadapi pendekar yang demikian tenang dan penuh wibawa sikapnya, sungguh mendatangkan kegugupan dan biarpun dia mengerahkan tenaga batinnya untuk menenangkan diri, tetap saja suaranya terdengar agak gemetar ketika dia menjawab. Kami telah lama mendengar bahwa majikan Pulau Es adalah seorang datuk yang telah mengundurkan diri dari dunia ramai, selalu tinggal dengan aman tenteram di Pulau Es. Akan tetapi secara tiba-tiba saja pendekar super sakti muncul di dunia Kang Ou. Hal ini amat mengherankan dan membuat kami merasa penasaran. Sumahan mengerutkan alisnya yang sudah bercampur uban. Imkan Ngooke, sesungguhnya bukan berita kosong yang mengabarkan bahwa kami sudah bertahun-tahun berada di Pulau Es dan tidak mau lagi mencampuri urusan dunia yang penuh dengan permusuhan. Kami keluar dari Pulau Es bukanlah untuk mencari permusuhan, melainkan untuk mencari kedua orang putra kami. Sebaliknya Imkan Ngooke yang juga terkenal sebagai tokoh-tokoh yang sudah mengundurkan diri dan bertapa, tiba-tiba muncul dan bahkan mengacau dunia dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka, bahkan membantu pemberontakan. Andai kata kami mendengar dari Pulau Es, agaknya sudah wajar pula kalau kami sengaja keluar dari sana untuk menghadapi kalian. Sekarang, kulihat pemberontakan telah dipadamkan, dan aku pun tidak mempunyai niat untuk bermusuhan dengan kalian, dan ini bukan berarti bahwa aku takut kepada kalian. Nah, cukuplah, aku harus pergi mencari anak-anakku. Nanti dulu. Toaoke membentak dan sekarang orang pertama dari Imkan Ngooke ini sudah mendapatkan kembali keberaniannya. Pendekar super sakti, sudah semenjak dahulu kami ingin sekali berkenalan dengan kelihayanmu, bahkan kami pernah merencanakan untuk mengunjungi Pulau Es, hanya untuk menguji kepandaianmu. Sekarang setelah kita dapat bertemu di sini, dan memang jalan hidup kita selalu bersimpangan, maka kami menantangmu untuk melanjutkan pertempuran antara kita beberapa bulan yang lalu, dan sekali ini kami tidak akan berhenti sebelum satu di antara kita roboh. Setelah berkata demikian, Toaoke meloncat bangun diikuti oleh 3 orang temannya. Mereka berempat sudah memasang kuda-kuda dan siap maju menerjang. Agaknya masa untuk menyukai pertempuran bagi Sumahan sudah lewat.
Kalau dulu, tentu dia akan menyambut tantangan ini dengan gembira. Akan tetapi sekarang dia bangkit dengan segan, menarik napas panjang dan merasa malas untuk berkelahi. Tanpa alasan kalian menantang orang berkelahi, sungguh kalian ini orang-orang tua sudah kembali seperti kanak-kanak. Hahaha, pendekar siluman, bilang saja engkau tidak berani, hahaha. Xiao Xiangcu atau Suoke yang pendek cebol itu mentertawakan dengan lagak mengejek dan dia sudah memasang kuda-kuda dengan berjongkok, siap untuk melancarkan pukulan katak buduk yang amat lihai itu. Majulah, siapa takut kepada kalian, kata Sumahan, suaranya sama sekali tidak mengandung kemarahan. Dia tidak mudah terpancing lagi untuk terjerumus ke dalam kemarahan yang hanya akan melemahkannya. Xiancai. Sungguh inilah yang kukhawatirkan. Tiba-tiba terdengar Dewa Bongkok berkata halus. Imkan Ngo Oke, kalian termasuk datuk-datuk yang sudah memiliki kedudukan dan ilmu kepandaian tinggi, kenapa bersikap seperti tukang-tukang pukul bayaran yang mudah saja? Dunia Kangou selama puluhan tahun tentu mengetahui hal ini. Sekarang kalian hendak maju melakukan pengeroyokan, apakah itu dapat dinamakan gagah perkasa? Apakah kalian ingin merendahkan diri sebagai jagoan-jagoan pasar saja? Hahaha. Suoke tertawa. Kalau kau merasa penasaran, majulah, Dewa Bongkok. Suti, serahkan si bongkok itu kepadaku. Jioke menyambung. Akan tetapi Tooke dengan sikap ramah tamah dan suara halus menjawab. Lo Cianpui agaknya tidak tahu bahwa julukan kami adalah Imkan Ngo Oke dan kami sudah biasa maju bersama, baik menghadapi seorang lawan atau 100 orang lawan. Jumlah sudah tidak masuk hitungan lagi. Kalau pendekar super sakti maju ditemani orang-orang lain, kami pun tidak akan menolak. Nah, pendekar super sakti, apakah engkau berani melawan kami? Sumahan berkata kepada Dewa Bongkok. Harap Lo Cianwei suka menonton saja di pinggir, saya masih sanggup menghadapi mereka ini. Dewa Bongkok menarik napas panjang. Kalau saja dia tidak terluka, tentu akan mudah saja menanggulangi golongan sesat ini. Karena dia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu, maka dia lalu melangkah ke pinggir dan memandang penuh perhatian karena dia tahu bahwa pertandingan yang akan terjadi ini adalah pertandingan tingkat tinggi yang tentu amat hebat. Dan memang sesungguhnya demikianlah. 4 orang Imkan Ngo Oke itu merupakan tokoh-tokoh tingkat atas yang telah memiliki kepandaian sedemikian hebatnya sehingga dalam perkelahian mereka itu tidak lagi mengandalkan ketajaman dan kekuatan senjata. Kaki tangan mereka telah menjadi senjata yang amat ampuh. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah mencapai tingkat tinggi saja yang tidak lagi membutuhkan bantuan senjata. Tooke Suloti berdiri dengan kedua lengan terpentang lebar, dan sikunya ditekuk dan tangannya membentuk cakar-cakar, seperti sikap seekor gorila yang hendak menyerang. Dan memang kakek bermuka gorila ini mendasarkan ilmunya kepada gerakan gorila, hanya bedanya, kalau binatang gorila atau kera raksasa itu mengandalkan kekuatan otot dan tulang, kakek ini mengisi gerakannya dengan tenaga sinkan yang amat kuatnya, dan bahkan sambaran angin pukulannya saja sudah amat berbahaya bagi lawan, di samping kekebalan kedua tangannya yang mampu menangkis senjata-senjata tajam. Jioke Kuibinionio amat berbahaya dengan ilmunya yang luar biasa, yaitu Kiamchi, jari pedang. Apalagi tersentuh atau tertusuk oleh jari-jari tangannya, baru terkena hawanya saja sudah dapat melukai lawan. Suoke Xiao Xiangcu amat hebat dengan ilmu pukulan katak buduk yang berbisa, sedangkan Mooke Toat Beng Xiansu yang tubuhnya jangkung tidak lumrah manusia itu bersilat dengan jungkir balik, dan memiliki ginkang yang amat tinggi di samping pukulan-pukulan beracun pula. 4 orang itu masing-masing sudah merupakan lawan yang cukup berat, apalagi kalau mereka maju berbareng. Namun, pendekar super sakti Sumahan berdiri tegak dengan sebelah kakinya dengan sikap tenang sekali, tangan kanan memegang tongkat bututnya, tangan kiri disilangkan di depan dada, sikapnya menanti gerakan lawan, menanti saat penyerangan lawan. Dan saat yang dinantinya itu pun tibalah. Cepat bukan main gerakan pertama yang dilakukan oleh Ngooke itu. Tubuhnya sudah berjungkir balik dan tiba-tiba sekali ada 2 batang kaki yang panjang dan besar, seperti 2 buah cangkul menyerang Sumahan, mencangkul ke arah kepala dan dada pendekar itu. Kecepatannya sukar diikuti dengan pandang mata. Plak-plak, wut. 2 batang kaki itu tertangkis oleh tongkat dan cengkeraman tangan Ngooke, dari bawah mengarah bawah pusar itu dihindarkan oleh Sumahan dengan meloncat ke kiri.
Akan tetapi, dengan gerakan otomatis, dia disambut oleh Toaoke yang mencengkeram dari kanan kiri. Akan tetapi sebelum lawan sempat menangkis, gerakan mencengkeram itu sudah berubah, yang kanan menampar dan yang kiri menotok ke arah lambung. Sungguh merupakan dua serangan yang amat berbahaya dan satu di antaranya saja mengenai sasaran akan cukup merenggut nyawa dari tubuh. Namun, pendekar super sakti tidak menjadi gugup, dia memutar tongkatnya yang berubah menjadi segulung sinar terang, kemudian dia meloncat ke depan sehingga dia terhindar dari serangan itu untuk menghadapi serangan langsung lagi dari Jioke. Terdengar suara bercuitan ketika jari-jari tangan yang kecil runcing itu bergerak menyambar, seperti ujung-ujung pedang yang menyerang secara bertubi-tubi. Namun, semua tusukan jari tangannya yang menjadi kiamci ini dapat ditolak oleh kibasan tangan kiri Sumahan. Belum juga jari-jari tangan itu tertangkis, sudah ada hawa dingin sekali, lebih dingin daripada hawa kiamci, menolak sehingga tangan Jioke terpental. Kini Suoke menyerang dari bawah dengan pukulan katak buduk. Sumahan mengenal pukulan beracun, maka dia pun cepat menggunakan kelincahannya untuk meloncat dan menghindar dengan loncatan tinggi. Kini, empat orang itu mulai menyerang secara bertubi-tubi, kadang-kadang berbareng dan saling membantu dan terjadilah pertandingan yang amat luar biasa. Sumahan yang mengenal kelihayan lawan, kini sudah mempergunakan ilmunya yang membuat dia amat terkenal, yaitu ilmu Soan Hong Lui Kun, yang membuat tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan yang menyambar-nyambar, ke kanan ke kiri, kadang-kadang melesat jauh ke atas, sukar sekali diikuti dan dengan Soan Hong Lui Kun. Maka pendekar ini berhasil menghindarkan diri dari semua serangan lawan. Dia pun membalas dengan tamparan dan tusukan tongkatnya, namun empat orang lawannya itu pun mampu membela diri, apalagi karena mereka saling bantu sehingga kedudukan mereka amat kuat. Agaknya, pengalaman bertempur melawan Sumahan 3 bulan yang lalu membuat mereka berhati-hati dan sudah mengatur siasat untuk menandingi pendekar itu, yaitu dengan jalan saling bantu dan tidak melakukan penyerangan sendiri-sendiri, melainkan dengan teratur dan saling terlindung oleh kawan. Sambil duduk bersila di pinggir, Dewa Bongkok menonton pertandingan itu dengan hati tertarik sekali. Jarang ada kesempatan menyaksikan pertandingan seperti ini, dan dia amat kagum melihat Soan Hong Lui Kun yang hanya didengarnya saja akan tetapi baru sekarang ini dapat dinikmatinya. Dari gerakan-gerakan itu, maklumlah dia bahwa Sumahan telah menemukan suatu ilmu yang hanya mungkin dapat dimainkan secara sempurna oleh orang yang berkaki tunggal. Orang yang berkaki dua jangan harap akan dapat menguasai ilmu itu sebaik seperti yang dimiliki oleh majikan Pulau Es itu. Diam-diam dia tersenyum, mengingat bahwa keadaannya hampir sama dengan Sumahan. Dia pun telah menemukan suatu ilmu yang khas untuk seorang yang hanya berlengan satu seperti dia atau seperti Kao Kok Chu, muridnya, yaitu ilmu Sin Yong Liokti dan Sin Hong Chiang Hoat. Orang yang berlengan dua jangan harap akan dapat mainkan ilmu ini sebaik orang yang berlengan satu. Dia menonton dengan kagum dan beberapa kali dia memuji kalau melihat gerakan yang amat indah dari Sumahan ketika pendekar ini menghindarkan diri secara cepat dan tepat sekali menggunakan kelincahan tubuhnya yang dapat melesat ke sana-sini seperti ada pernya itu. Akan tetapi, setelah menyaksikan mereka itu bertempur sampai 100 jurus, Dewa Bongkok dapat melihat perbedaan antara ilmu Soan Hong Lui Kun dengan ilmunya, yaitu Sin Leong Chiang Hoat. Ilmu milik pendekar super sakti itu lebih condong sebagai ilmu membela diri atau menghindarkan diri dari serangan lawan, kurang sekali daya serangnya, dan pendekar itu membalas serangan dengan pukulan lain-lain yang tidak sehebat ilmu Sin Leong Chiang Hoat. Sebaliknya, ilmunya itu lebih banyak menyerang dan lebih kuat daya serangnya daripada daya tahannya. Dengan Soan Hong Lui Kun, biarpun Sumahan tidak sampai terancam bahaya, namun sukar pula bagi pendekar itu untuk dapat mengalahkan 4 orang lawan yang kini dapat bekerja sama dengan amat baiknya itu. Diam-diam Dewa Bongkok lalu mulai berkemak-kemik, menggunakan ilmu Choan Im Jip Bit untuk memberi petunjuk kepada Sumahan seperti yang dilakukannya ketika dia membantu Huili. Dia memberi petunjuk mempergunakan gerakan-gerakan dari Sin Leong Chiang Hoat untuk lebih memperkuat daya serangan dari pendekar itu. Diam-diam Sumahan mendengar bisikan-bisikan ini yang memang hanya ditujukan kepadanya. Dia maklum bahwa kakek itu memiliki ilmu yang tinggi, dan dia tidak malu-malu untuk menerima petunjuk ini, dan tiba-tiba dia berhenti meloncat, melainkan menggeser ke dalam, memutar tubuh ke kanan kemudian ke kiri 3 kali dan tahu-tahu dia telah berhadapan langsung dengan Suoke dan cepat dia memukul dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chiang. Wus! Hawa dingin yang tak tertahankan membuat Suoke terdorong ke belakang dengan muka pucat.
Biarpun 3 orang temannya sudah menolongnya dan menyerang dari kanan-kiri sehingga pukulan Swat Im Xinjiang, tangan sakti inti salju, itu tidak dapat dilanjutkan karena pendekar itu harus menghindarkan 3 orang penyerangnya, namun hawa pukulan dingin masih menyerangnya dan membuat Su Okey menggigil. Kembali Sumahan bergerak aneh, kini meloncat ke kiri, kemudian membalik dan tahu-tahu dia telah menyerang dari samping kanan ke arah Toa Okey, dan sekali ini dia menggunakan pukulan Fiang Xinjiang yang amat panas. Kakek itu terkejut dan mengerahkan kedua tangannya ke depan dengan tenaga sinkang sepenuhnya. Tidak urung dia merasa kedua telapak tangannya seperti dibakar dan untung baginya, pada saat yang amat berbahaya itu 3 orang temannya sudah menerjang lagi sehingga terpaksa Sumahan kembali menghindar dan tidak mendesaknya. Demikianlah. Dengan petunjuk-petunjuk dari Dewa Bongkok, Sumahan berhasil menyerang dan beberapa kali mendesak 4 orang lawannya, sungguh pun selalu dapat digagalkan oleh kerja sama 4 orang itu yang saling membantu. Mana Semti, mengapa terlambat benar? Tiba-tiba terdengar Ji Okey berseru nyaring. Aku datang. Aku datang. Dan bersama dengan suara itu muncullah Sem Okey Ban Hua Sengjin, Koksu atau lebih tepat lagi bekas Koksu dari Nepal itu. Setelah kegagalan-kegagalannya, apalagi setelah tewasnya Pangeran Liong Bianchu, nama Koksu ini tidak terkenal lagi di Nepal, bahkan dia dicurigai dan tidak disuka di kalangan istana Nepal. Dalam keadaan seperti itu, ketika datang Su Okey menyusulnya dan minta kepadanya untuk membantu teman-temannya menghadapi pendekar super sakti, Sem Okey ini lalu meninggalkan Nepal tanpa pamit lagi, melepaskan jabatan Koksu yang dirasakan makin panas dan tidak enak itu. Kedatangannya agak terlambat, akan tetapi belum terlambat benar karena teman-temannya belum ada yang roboh, bahkan kedatangannya tepat sekali di waktu 4 orang teman atau saudara segolongannya itu terancam dan mulai terdesak oleh Sumahan yang dibantu oleh Dewa Bongkok yang memberi petunjuk. Begitu datang dan melihat Dewa Bongkok di situ, Sem Okey terkejut setengah mati, akan tetapi dia pun lega ketika mendapat kenyataan bahwa kakek sakti ini sudah menderita luka hebat dan tidak mungkin ikut bertanding. Sejenak Sem Okey melihat kedudukan teman-temannya. Dia girang bahwa ternyata 4 orang teman itu dapat menandingi pendekar super sakti, maka dia lalu mengeluarkan suara gerengan seperti beruang marah dan tubuhnya lalu berputar-putar seperti gasing. Itulah ilmu Tian Tihong yang hebat, yang dilakukan dengan tubuh berpusing seperti gasing, dan dari putaran tubuhnya itu kadang-kadang mencuat pukulan seperti kilat cepatnya yang amat kuat menghantam ke arah pendekar super sakti. Melawan 4 orang itu saja keadaannya sudah seimbang, apalagi kini dibantu oleh orang seperti Ban Hua Sengjin. Kepandaian Sem Okey ini tidak banyak selisihnya dibandingkan dengan kepandaian Toa Okey atau Ji Okey dan masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Memang sebenarnya 5 orang itu sama sekali tidak mempunyai pertalian persaudaraan, baik kekeluargaan maupun perguruan, maka ilmu mereka masing-masing jauh berbeda dan memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau mereka bergabung, adalah karena watak dan kesukaan mereka sama, dan tingkat mereka itu ditentukan oleh pertandingan yang mereka adakan untuk mengukur tingkat masing-masing. Namun selisihnya tidaklah amat banyak. Kini Sumahan mulai terdesak lagi, bukan terdesak dalam arti kata terancam. Sama sekali tidak. Dengan Soan Hong Lui Kun, jangankan hanya 5 orang itu, biar ditambah 5 orang lagi seperti mereka, kiranya tidak akan mudah untuk merobohkan Sumahan yang mempergunakan Soan Hong Lui Kun, yang membuat tubuhnya seperti bersayap dan sukar sekali dipukul itu. Akan tetapi, terdesak di sini berarti bahwa dia tidak sempat lagi untuk membalas serangan lawan, dan harus selalu menghindarkan diri dari semua serangan. Tentu saja pertandingan seperti ini berat sebelah dan Sumahan terus didesak dan dikejar-kejar oleh 5 orang Imkan Ngo Okey yang lihai-lihai itu. Dewa Bongkok tidak sempat lagi memberi petunjuk saking cepatnya serangan 5 orang yang bertubi-tubi datangnya dan dilakukan dengan gaya ilmu silat yang jauh berlainan itu. Kalau saja dia tidak terluka, tentu dia dapat membantu dan bersama dengan Sumahan, dalam waktu singkat tentu dia akan mampu merobohkan 5 orang itu. Sumahan di bagian bertahan dan dia di bagian menyerang. Akan tetapi, apa mau dikata, dia tidak mungkin dapat bergerak mengerahkan sinkang karena hal itu akan berarti kematiannya. Sumahan juga harus mengakui bahwa 5 orang Imkan Ngo Okey ini benar-benar terlalu berat baginya. Ilmu-ilmu mereka selain tinggi, juga aneh-aneh dan kelimanya mempergunakan ilmu yang berbeda-beda sehingga sukar juga baginya untuk mengenal dasar atau sifat ilmu mereka, dan hal ini membuat dia tidak mungkin melakukan serangan balasan.
Serangan mereka bertubi-tubi dan berganti-ganti sehingga dia tidak sempat membalas, dan terpaksa dia harus mengerahkan tenaga menggunakan Soan Hong Lui Kun untuk menghindarkan semua serangan. Akan tetapi, tidak mungkin berkelahi hanya dengan mengelak dan menangkis terus-menerus tanpa membalas satu kali pun. Tiba-tiba Sumahan mengeluarkan suara melengking panjang, diikuti suaranya yang terdengar seolah-olah dari atas langit kemudian berpencar dan bergema di semua penjuru. Hai! Aku di sini, disusul gemanya. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. 5 orang Imkan Ngookei mengeluarkan seruan kaget dan mereka bergerak dengan kacau balau karena mereka melihat betapa pendekar siluman itu telah berubah menjadi 5 orang. 5 pendekar siluman, semua memegang tongkat, dan masing-masing kini menghadapi seorang pendekar siluman. Seketika keadaan menjadi berbalik sama sekali. Kini mereka berlima tidak lagi dapat bekerja sama karena masing-masing menghadapi seorang lawan yang sama kuatnya. Dan kini pendekar super sakti atau pendekar siluman itu mulai menyerang. Repotlah 5 orang itu dan segera mereka terdesak mundur. Dewa Bongkok memandang dan mengangguk-angguk kagum. Dia sendiri tidak sampai terpengaruh oleh kekuatan sihir itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu pendekar super sakti yang dia dengar juga dinamakan pendekar siluman karena pandai bermain sihir itu kini telah mempergunakan kekuatan sihirnya sehingga 5 orang lawan itu menjadi kacau balau gerakan mereka. Nampak ketakutan dan kini pendekar super sakti yang berbalik menyerang mereka satu demi satu, dan 5 orang itu kehilangan kerja sama mereka. Kini Dewa Bongkok tidak merasa ragu lagi bahwa tentu majikan Pulau Es itu akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran 1 lawan 5 itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ketawa mengikik, suara ketawa terkekeh-kekeh yang hanya dapat dilakukan oleh seorang nenek tua yang sudah ompong. Dan muncullah seorang nenek tua renta yang pakaiannya serba hitam. Nenek itu sedemikian tuanya sehingga tubuhnya seperti telah mengerut menjadi kecil. Nenek itu adalah nenek bangsa India, kulitnya pun hitam seperti pakaiannya dan mulutnya berkeriput terkekeh-kekeh seperti orang gila. Hehehe, permainan kanak-kanak. Hanya 1 orang mana bisa berubah 5. Nenek itu berkata sambil mengacungkan tongkat hitamnya ke atas. Terjadi perubahan pada pertempuran antara Sumahan melawan 5 orang Imkan Ngookei itu. Kini 5 orang itu berseru aneh karena lenyaplah 4 orang Sumahan yang lain, dan yang ada hanya seorang saja. Tentu saja mereka menjadi girang dan cepat menubruk dan kembali mengirim serangan bertubi-tubi. Keadaan menjadi berbalik kembali. Sumahan terkejut sekali. Tahulah dia bahwa nenek itu amat kuat dalam ilmu sihir dan kalau dia belum dapat menundukkan nenek itu, tentu akan sukar baginya untuk mencapai kemenangan. Tak disangkanya bahwa Imkan Ngookei telah bersiap-siap, dibantu oleh seorang nenek ahli sihir. Padahal Durganini, yaitu nenek India yang pandai ilmu sihir itu, sama sekali tidak datang karena diundang oleh Imkan Ngookei, melainkan karena kebetulan belaka. Durganini kebetulan lewat di tempat itu dan nenek ini yang sudah tua dan pikun, begitu melihat orang main sihir terus saja terjun dan menentang karena gembiranya. Dia menemukan permainan yang amat disukanya, maka tanpa peduli siapa orangnya dan apa urusannya, tanpa diminta dia terus saja menentang dan melawan Sumahan dengan ilmu sihirnya, membuyarkan kekuatan sihir Sumahan yang membuat lawannya melihat dia berubah menjadi 5 orang itu. Hehehe, orang kaki buntung, hayo kau main-main dengan aku sebentar, kata nenek itu terkekeh-kekeh dan dia melemparkan tongkatnya ke atas. Hadapilah naga api hitamku ini. Imkan Ngookei terkejut setengah mati ketika mereka menoleh dan melihat tongkat hitam itu sudah berubah menjadi seekor naga hitam yang menyemburkan api dari mulutnya. Karena naga hitam itu menubruk dari atas ke arah Sumahan, tentu saja mereka berlima takut kalau naga itu salah tubruk, maka otomatis mereka berloncatan ke belakang sambil menonton dengan mata terbelalak. Sebagai orang-orang sakti mereka dapat menduga bahwa nenek itu bermain sihir, bahwa naga itu hanyalah hasil kekuatan sihir. Akan tetapi mereka tidak mampu membebaskan diri dari pengaruh sihir itu dan mata mereka melihat betapa naga itu seperti benar-benar naga hidup yang amat menyeramkan. Lihatlah naga putih ini. Sumahan membentak dengan suara yang mengandung tenaga hebat sekali sambil melontarkan tongkatnya dan Imkan Ngookei melihat tongkat pendekar super sakti atau pendekar siluman itu pun berubah menjadi seekor naga putih yang terbang melayang dan menyambut terkaman naga hitam. Terjadilah pertempuran yang amat aneh dan hebat antara naga putih dan naga hitam itu, ditonton dengan mata terbelalak oleh 5 orang Imkan Ngookei.
Mereka tidak mengenal nenek ini, akan tetapi kedatangan nenek itu sungguh menguntungkan mereka karena mereka tadi sudah merasa bingung dan terdesak oleh 5 orang pendekar siluman. Hanya Dewa Bongkok yang duduk bersila dan memandang kagum. Dia tidak terpengaruh oleh sihir kedua orang itu karena kakek ini memiliki kekuatan batin yang amat tinggi, akan tetapi dia dapat merasakan getaran-getaran aneh yang keluar dari 2 orang yang berdiri berhadapan dalam jarak kurang lebih 5 meter itu. Sumahan berdiri tegak tanpa bergerak, sedangkan nenek hitam itu pun berdiri membungkuk sambil mengeluarkan suara terkekeh kecil seperti ringkik kuda. Sumahan merasa terkejut sekali ketika mendapatkan kenyataan betapa kuatnya nenek itu dalam ilmu sihir. Beberapa kali dia hampir kalah, kekuatan ciptanya menjadi lemah dan dalam pandangan 5 orang Oke, naga putih itu terdesak dan terus mundur. Sumahan harus mengerahkan seluruh tenaganya dan barulah dia sedikit demi sedikit mendesak mundur kekuatan nenek itu. Sebetulnya, kekuatan sihir yang dimiliki oleh Sumahan adalah kekuatan yang timbul secara wajar dan kebetulan saja, melalui proses kebetulan yang menimpa jasmaninya di waktu dia masih kecil, baca cerita pendekar super sakti, sedangkan Durganini semenjak muda sampai tua mempelajari segala macam ilmu sihir dan ilmu hitam dari India, maka tentu saja nenek ini jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan Sumahan. Akan tetapi, nenek ini sudah tua sekali dan sudah pikun, lahir batinnya sudah tua dan lemah maka tentu saja kekuatan sihirnya juga banyak menurun dan karena ini Sumahan dapat mengimbanginya, bahkan kalau Sumahan hanya harus mengerahkan seluruh kepandaiannya, nenek itu hanya seenaknya saja, karena biarpun seenaknya dia melawan, hal ini sudah terlalu melelahkannya. Kau bandel, ya. Nenek itu berkata dan kedua naga itu lenyap, berubah menjadi 2 tongkat yang kembali ke tangan masing-masing. Lihat ini, aku akan membuat kau beku dengan angin dingin. Nenek itu mendorongkan kedua tangan ke depan, mulutnya mengeluarkan teriakan panjang melengking seperti orang merintih dan pada saat itu, Imkan Ngokei merasa ngeri karena bertiup angin yang amat dinginnya, akan tetapi yang paling terasa adalah Sumahan karena inti dari angin dingin ciptaan ilmu sihir itu langsung menyerangnya. Api panas tidak takut menghadapi dingin, nenek tua. Sumahan berkata dan dia bersedekap. Imkan Ngokei terbelalak kagum dan seram melihat betapa kini tubuh pendekar siluman itu seperti terbakar, bernyala dan bercahaya, mengandung api panas dan angin dingin itu tidak mempengaruhinya. Padahal Imkan Ngokei harus mengerahkan sinkang mereka untuk menahan hawa dingin yang menyusup tulang-tulang mereka itu. Nenek itu kembali mengeluarkan teriakan panjang dan kini tidak kelihatan apa-apa di antara mereka, akan tetapi baik nenek itu maupun Sumahan berdiri dengan kedua lengan diluruskan ke depan seperti sedang mendorong dan mereka itu seperti patung-patung saja, hanya kedua tangan mereka saja yang nampak agak tergetar. Sampai beberapa puluh menit lamanya kedua orang itu berada dalam keadaan seperti itu, dan diam-diam Sumahan mengeluh karena nenek itu ternyata keras kepala bukan main dan agaknya hendak mengadu nyawa. Dia sudah merasa lelah sekali, dan dia maklum bahwa setelah melakukan pertandingan mengadu kekuatan sihir seperti ini, dia bisa kehabisan tenaga dan semangat, padahal dia masih menghadapi 5 orang lawan tangguh itu. Apa-apaan sih mereka itu? Jioke Kuibin Yonio berseru tak sabar. Kesempatan baik ini tak boleh kulepaskan begitu saja. Dan dia pun lalu melompat ke depan, siap untuk menyerang Sumahan dengan pukulan Kiamci. Jimoy, jangan. Toaoke Suloti meloncat, namun tidak keburu karena Jioke sudah lebih dulu bergerak, maka dia lalu mendorongkan kedua tangannya untuk mendorong wanita itu ke samping. Masih untung dorongan Toaoke ini amat kuat karena pada saat itu, terdengar Jioke menjerit dan berbareng dengan dorongan Toaoke, dia terpelanting keras dan bergulingan lalu bangkit berdiri dengan muka pucat, tangan kirinya hitam seperti terkena api. Cepat Toaoke menghampirinya dan setelah memeriksanya lalu memberi obat. Kiranya ketika Jioke menyerang tadi, baru saja tangannya mendekati antara 2 orang yang berdiri dengan kedua lengan diluruskan itu, dia merasakan adanya getaran hawa yang luar biasa panasnya akan tetapi yang seperti ada besi sembraninya membetotnya masuk. Kalau tidak didorong oleh hawa pukulan Toaoke dan dia sampai terbetot masuk di antara 2 orang yang mengadu tenaga sihir itu, tentu tidak hanya lengannya yang sedikit hangus, melainkan tubuhnya bisa terbakar habis. Dia bergidik ngeri. Wanita bermuka tengkorak yang biasanya ditakuti orang seperti iblis itu kini bergidik penuh rasa ngeri. Sementara itu, adu tenaga sihir antara Sumahan dan Durganini masih berlangsung terus. Wajah nenek yang berkulit hitam itu kini nampak pucat,
sedangkan wajah pendekar super sakti penuh keringat dan dari kepalanya mengepul uap putih, seperti juga kepala Durganini. Celaka, pikir pendekar itu, nenek ini benar-benar kuat bukan main dan hatinya keras seperti baja, tidak mau mengalah sedikit pun juga. Apakah nenek ini hendak mengadu nyawa? Sungguh terlalu, karena dia merasa belum pernah bentrok dengan nenek ini. Sumahan makin merasa kelelahan karena getaran yang terasa olehnya amat hebat dan kuat sehingga dia harus membantu kekuatan sihirnya dengan sinkangnya yang tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan Durganini. Memang Durganini semenjak mudanya memiliki kekerasan hati yang luar biasa dan mempunyai watak yang enggan mundur dan pantang mengaku kalah. Apalagi setelah dia berubah menjadi nenek tua yang pikun, kekerasan kepala itu agaknya makin menjadi-jadi. Kini dia merasa penasaran bukan main mengapa dia belum juga berhasil menundukkan orang muda itu. Tiba-tiba keluar suara gerengan dari dalam dadanya dan dengan bengong Imkan Ngooke melihat betapa dari uap yang mengepul di atas kepala nenek itu kini bergumpal-gumpal ke atas, membentuk bayangan dan ternyata nampak bentuk nenek itu yang kecil terbungkus uap atau kabut, meluncur ke atas menuju ke arah pendekar super sakti. Inilah puncak dari ilmu sihir itu, yaitu Durganini seolah-olah memisahkan semangat dari tubuhnya dan, semangat, itu kini hendak langsung menyerang Sumahan. Sumahan mengenal ilmu ini dan dia pun sudah dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi sekali ini, kalau dia meniru perbuatan nenek itu, tubuhnya menjadi tidak terlindung sama sekali dan kalau ada yang menyerangnya dia tentu akan celaka. Maka Sumahan menjadi ragu-ragu, bagaimana dia harus menghadapi serangan nenek yang sudah nekat itu. Nini. Jangan. Tiba-tiba di tempat itu muncul seorang kakek tua renta berpakaian sederhana. Begitu tiba di situ dan melihat keadaan Durganini, kakek ini lalu duduk bersila di dekat Sumahan dan tak lama kemudian dari kepalanya juga muncul uap bergulung-gulung yang membentuk bayangan seperti dirinya yang terbungkus uap dan bayangan kecil ini meluncur naik menyambut bayangan nenek itu. Bayangan kakek itu seperti membuat gerakan membujuk agar si nenek kembali, akan tetapi bayangan nenek itu malah menyerangnya dengan hebat. Siapakah kakek itu? Dia adalah si Tian Hoatsu, suami dari Durganini. Seperti telah diceritakan di bagian depan, antara kakek dan nenek ini sebetulnya ada hubungan suami istri yang saling mencinta dan mesra, akan tetapi, karena watak Durganini yang kukoai, aneh, mereka itu sering cekcok, sering berpisah, bahkan sering pula berkelahi. Dalam hal ilmu silat, Seetian Hoatsu yang kini menjadi guru Teng Xiang In itu masih menang setingkat, akan tetapi dalam ilmu sihir, Durganini menang setingkat. Seperti biasa, begitu bertemu dengan bekas suaminya ini, Durganini tidak mau dibujuk, tidak mau mengalah, malah menyerang mati-matian. Tentu saja si Tian Hoatsu terkejut sekali dan sambil mempertahankan diri, dia berusaha membujuk. Sumahan duduk bersila dengan bengong dan terheran-heran. Dia tidak berani lancang mencampuri, apalagi melihat betapa kakek itu selalu mengalah biarpun terdesak hebat dan menerima beberapa kali pukulan yang amat berat. Akan tetapi, tak lama kemudian, dua bayangan itu sama-sama meluncur kembali kepada raga masing-masing. Keduanya mengeluh dan roboh terguling. Semua orang terkejut karena nenek itu terengah-engah dan memegangi dadanya, sedangkan kakek itu muntah darah, lalu bangkit terhuyung dan menghampiri nenek itu. Durganini. Kau kenapa? Pertanyaannya itu diajukan dengan lembut dan penuh cinta kasih. Kakek itu menjatuhkan dirinya berlutut dan merangkul nenek itu, diangkatnya kepala nenek itu dan disandarkan ke dadanya. Ah, kau terluka hebat oleh kekuatanmu sendiri. Kenapa engkau selalu keras kepala? Nenek itu masih terengah-engah, dan suaranya seperti orang tertawa. Hihi. Kau pun terluka parah. Ah, suamiku. Sakitkah? Maafkan aku, sungguh aneh, menggelikan dan juga mengharukan melihat kakek dan nenek itu berangkulan dan saling bersikap mesra, kemudian keduanya terguling dan terdengar Dewa Bongkok mengeluh. Siancai. Siancai, Siancai. Sumahan pun tahu bahwa kakek dan nenek itu keduanya telah tewas. Luka-luka yang diderita kakek oleh pukulan-pukulan semangat nenek itu terlampau parah, sedangkan nenek itu agaknya telah menggunakan tenaga terlalu banyak sehingga terpukul sendiri dan keduanya menjadi korban dan tewas, atau boleh jadi juga karena usia mereka yang sudah terlalu tua sehingga memang sudah tiba saatnya untuk meninggal dunia. Dia menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Tubuhnya agak lemas,
Tenaga sinkangnya banyak terbuang untuk melawan nenek tadi, dan untuk sementara dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan sihirnya yang seperti dikuras habis tadi. Imkan Wauke, lihat akibat dari desakan kalian untuk mengadu kepandaian. Sudah ada 2 orang luar yang menjadi korban. Sebaiknya kita sudahi saja perkelahian tiada guna ini, kata pendekar super sakti. Apa? Mereka ini datang tanpa kita undang, dan mati karena perbuatan sendiri. Apa sangkut pautnya dengan kami? Kami masih belum kalah, bentak Sam Oke Ban Hua Sengjin dan dia sudah bergerak lagi membuat tubuhnya berpusing lalu menyerang, diikuti oleh 4 orang saudaranya. Terpaksa Sumahan menggerakkan tongkat menjaga diri dan melawan. Sekali ini Sumahan benar-benar terdesak hebat. Tenaganya sudah banyak berkurang. Tadi pun, Diar sudah dibantu dengan petunjuk Dewa Bongkok, masih sukar baginya untuk menandingi 5 orang Imkan Wauke, dan dia baru dapat mendesak ketika dia mempergunakan sihir. Kini, dia tidak lagi mampu menggunakan sihir seperti tadi dan sinkangnya sudah banyak berkurang, maka tentu saja dia hanya mampu mengandalkan Soan Hong Lui Kun untuk menghindarkan semua serangan. Napasnya mulai memburu karena dia merasa lelah sekali. Melihat keadaan lawan, To Auke girang sekali. Dia lalu berteriak kepada adik-adiknya. Adu tenaga. 5 orang itu kini menyerang sekaligus, dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Sumahan tidak melihat jalan lain kecuali menangkis dengan dorongan kedua tangannya pula. Terjadilah adu tenaga sinkang tanpa telapak tangan mereka bertemu, akan tetapi dalam jarak yang kurang dari 1 meter. 5 orang itu mengerahkan tenaga dan terjadilah adu tenaga 1 lawan 5. Andai kata Sumahan tidak berkurang tenaganya karena tadi memeras tenaga melawan Durganini, kiranya dia dapat menandingi mereka atau setidaknya dapat meloloskan diri dan meloncat untuk menghindar. Akan tetapi tenaganya sudah berkurang dan dia tidak dapat mengelak lagi, dan kini setelah tenaga mereka bertemu dan melekat, tidak ada lain jalan kecuali melawan keras sama keras. Dengan menancapkan tongkatnya di atas tanah, Sumahan menggunakan kedua tangannya untuk menolak serangan lawan. Dia menggunakan tenaga gabungan Fiang Sinkang dan Swat Im Sinkang, gabungan tenaga yang kuat sekali. Akan tetapi lawannya adalah orang-orang yang amat kuat, dan kini mereka menggabungkan tenaga, maka terasalah oleh Sumahan betapa perlahan-lahan dia mulai kalah tenaga dan keadaannya amat berbahaya. Tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan menempel di pundaknya dan tangan ini menyalurkan tenaga sinkang yang amat kuat. Pada saat itu, Sumahan sudah berada dalam keadaan berbahaya sekali bagi nyawanya dan dia tahu bahwa tangan ini menyalurkan tenaga untuk membantunya, akan tetapi karena dia tahu bahwa penolong itu adalah Dewa Bongkok padahal kakek itu sudah menderita luka parah, maka dia berseru. Lo Qianwei, jangan. Akan tetapi terlambat sudah. Dewa Bongkok sudah mengerahkan tenaganya dan 5 orang lawan itu terjengkang ke belakang dan bergulingan dengan muka pucat. Sumahan terlepas dari bahaya, akan tetapi dia melihat kakek berlengan buntung itu terhuyung, lalu duduk bersila dan tak bergerak lagi. Lo Qianwei. Sumahan berteriak dan berlutut di dekat tubuh yang bersila akan tetapi sudah menjadi mayat itu. 5 orang lawannya sudah bangkit berdiri lagi. Mereka tidak mengalami luka, akan tetapi hanya terkejut dan terdorong saja ke belakang sampai terjengkang. Kini mereka memandang kepada Sumahan yang perlahan-lahan sudah bangkit berdiri menghadapi mereka dengan sinar mata seperti mata naga berapi-api. Imkan Wauke, lihatlah apa yang kalian lakukan. Sungguh terkutuk kalian. Beliau ini adalah Dewa Bongkok, penghuni istana gurun pasir, dan sedang menderita luka. Kini, akibat dari perbuatan kalian yang memaksaku bertanding, beliau sampai menjadi korban. Sekarang, aku Sumahan tidak akan mau melepaskan kalian lagi. Dan dengan kemarahan meluap-luap Sumahan lalu menerjang dengan dahsyat kepada 5 orang itu. Pada saat itu, begitu Sumahan menyebut nama Dewa Bongkok penghuni dari istana gurun pasir, terdengar jerit seorang wanita dan nampak tubuh berkelebat cepat, lalu wanita itu berlutut dan menangisi mayat Dewa Bongkok. Wanita ini adalah Willy. Tadinya, karena merasa sakit hati sekali mendengar ayah dari Qian Li juga mencaci maki dia sebagai putri Hek Tiao Lomo dan anak kandung pemberontak Kim Bo Usin, Willy melarikan diri sambil menangis. Akan tetapi dia segera teringat kepada kakek berlengan satu itu. Tidak, dia tidak boleh meninggalkan kakek yang amat baik kepadanya itu. Dia akan kembali dan mengajak kakek itu pergi meninggalkan pendekar super sakti yang menyakitkan hatinya.
Ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat pertempuran hebat antara pendekar super sakti melawan Imkan Ngookei, kemudian dia melihat betapa gurunya, atau kakek berlengan satu itu membantu Sumahan, kemudian terhuyung dan duduk bersila kembali. Ketika dia mendengar kata-kata pendekar super sakti bahwa kakek itu telah tewas dan bahwa kakek itu adalah Dewa Bongkok, Willy terkejut bukan main, terkejut dan juga berduka karena kakek yang ternyata adalah masih terhitung kakek gurunya sendiri itu, atau mertua guru dari Subonya, telah meninggal dunia. Maka dia menjatuhkan diri berlutut sambil menangis dan terseduh sedan. Kini, Sumahan yang sudah terdesak lagi oleh 5 orang lawannya, menjadi makin repot karena berturut-turut muncul pula 5 orang cebol sute dari Suokei bersama Mao Xiao Moli siluman kucing. Mereka itu datang-datang terus mengoyok. Tentu saja Sumahan makin terdesak hebat. Kalau dia mau mempergunakan ilmu Soan Hong Lui Kun untuk melarikan diri, agaknya pendekar sakti itu masih akan mampu menyelamatkan diri dan tidak ada di antara lawan-lawannya yang akan mampu mengejarnya. Akan tetapi, pantanglah bagi seorang pendekar besar seperti pendekar super sakti untuk lari meninggalkan gelanggang pertempuran. Dia mempertahankan diri sedapatnya, biarpun dia sudah menerima beberapa kali pukulan dengan tenaga sakti yang membuat tubuhnya terguncang dan tergetar. Namun dia masih mengamuk terus dan ketika melihat darah remaja itu menangisi jenazah Dewa Bongkok, pendekar sakti ini masih sempat berkata, "Nona, lekas kau menyingkir dari sini selagi ada kesempatan. Lekas kau lari menyelamatkan diri, biar aku menahan mereka." Tadinya, hati Willy penuh kemarahan terhadap pendekar super sakti karena sikap dan ucapannya yang menyakitkan hati, biarpun dia tahu bahwa pendekar itu tidak mengenalnya sehingga kata-katanya di depan Dewa Bongkok itu tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepadanya. Marah karena mengingat akan sikap Qianli dan kini sikap ayahnya yang sama pula. Akan tetapi, begitu mendengar bujukan halus pendekar itu agar dia melarikan diri dan menyelamatkan diri, dia merasa kagum dan terharu juga. Dia dapat melihat dengan jelas betapa pendekar itu dikurung hebat dan didesak oleh para musuhnya, namun pendekar itu tidak memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan mengkhawatirkan keselamatannya dan membujuk agar dia yang menyelamatkan diri. Betapa mengagumkan dan dia teringat akan sikap dan watak Qianli yang juga demikian gagah perkasa dan bijaksana. Hanya terhadap dia dan riwayat keturunannya mereka itu amat tidak bijaksana. Kini, darah itu bangkit berdiri, sama sekali bukan untuk melarikan diri. Tidak. Orang-orang ini menjadi penyebab kematian kakek gurunya, atau juga gurunya karena dia telah diwarisi bermacam ilmu silat yang hebat. Mana mungkin dia melarikan diri? Tidak, sebaliknya malah. Dia harus membasmi orang-orang ini untuk membalas kematian Dewa Bongkok. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.